Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Bintang Tosoid dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum tantangan ketujuh di mana kita ingin membuat tipe bentukan tree dalam praktikum kali ini. Di sini kita akan membuat namanya tipe bentukan tree. Cara untuk membuatnya yaitu adalah dengan cara kita akan membuat data tree T. Jadi data akan dan juga nama dari eh, tipe bentukan yang kita buat, yaitu namanya tree. Dengan spesifikasi dari tipe data tersebut adalah empty. Kalau tree-nya empty. Kalau tidak, maka akan menjadi not T, tree T, tree T. Dan yaitu not T ini sebagai root atau akar dalam tree, dan tree T ini akan menjadi left dalam tree, dan tree T yang satu lagi yang kurang kedua itu untuk right-nya di tree. Itu kita akan membuat deriving show. Ini untuk agar field-field ini field 1, field 2, dan field 3 dapat di print dalam bentuk string nantinya. Yang pertama kita ingin membuat kita disuruh membuat make tree-nya dulu atau konstruktornya dulu dengan cara make tree-nya itu kita akan menginputkan satu buah list dan akan mengubahnya, list tersebut kita akan mengubah menjadi sebuah tree. Oh, bagaimana caranya? Jadi make tree, jika listnya kosong maka akan menghasilkan empty, maka berarti tree-nya tidak ada gitu. Kalau karena list itu adalah memiliki dua komponen, komponen head dan juga komponen tail, itu XS di sini. Jadi kita mau bahwa X ini akan menjadi apa? Kita mau X ini akan menjadi rootnya dari pohon yang sudah kita buat. Dan untuk field yang kedua yaitu untuk left-nya kita akan menggunakan rekursif, yaitu dimana make tree dari kiri. Apa maksudnya kiri? Kita sudah buat elemen atau fungsi lokal di mana kiri yang dimaksud itu apa? Seperti ini. Kita juga tahu bahwa make tree kanan untuk field ketiganya. Nah, yang pertama kali itu panjang. Kita membuat fungsi lokal itu namanya panjang. Kita ingin mengetahui panjang dari aksesnya. Karena tadi kita tahu bahwa list itu adalah terbuat dari X dan XS. Untuk membuatkan jadi tree, kita harus membagi dua list tersebut. Jadi kita buat nilainya itu bagi dua. Karena kita sudah tahu panjangnya, panjang dari si tailnya itu panjangnya akan dibagi dengan dua. Oke, kita buat nama fungsi kiri koma kanan akan menghasilkan split add. Apa itu split add? Split add itu adalah ingin membagi dua, langsung memotong sebuah list dibagi dua sebanyak berapa gitu, sebanyak berapa, contohnya seperti ini. Contohnya, kita punya list yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kita node-nya sudah menjadi dua, kita pisahkan dua. Oke. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita akan melihat si nilai tailnya. Karena duanya sudah hilang kan? Karena kita akan membagi dua dengan XS di sini. Dibagi dua di mana? Nah, karena itu. Jika panjang itu dibuatkan dua, jika dia itu genap, maka kita akan menggunakan bagi dua ini. Kalau enggak, bagi dua tambah satu. Contohnya ini. Split add. Contohnya kita memiliki 6. Karena ininya 6 kan? 6. Apakah mod 2 itu 0? Ya. Maka bagi 2. Maka akan dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3. Jadi dia akan nge-split di 3. Seperti itu. Dinilai si tailnya tadi. Berarti 1, 2, 3. Nah, ini akan dipotong. Sorry, warnanya. Nah, kan 3. Split add di 3 di tail.
Ini kan tail tadi di 3 yang dipotong. Maka ini akan menjadi dipotong 3. Berarti ada kiri dan kanan. Oke, itulah untuk split edge-nya. Jadi untuk membuat matriks kiri, maka ini adalah menjadi fungsi sub pohon kiri dan ini adalah sub pohon kanan. Oke, jadi yang 3 ini akan di split edge lagi, dipotong lagi, dibagi 2 lagi karena kita ingin membuat binary tree. Dimana karena ini ganjil, karena rumus kita tadi kalau dia ganjil, maka bagi 2 tambah 1. Contoh gini, 3 bagi 2. 3 div 2 itu adalah 1. Oke, 3, kedua itu, sorry, karena udah 3 lagi, karena ini rekursif, maka si 3 akan menjadi node-nya. Ini kita anggap jadi list baru lagi, 3, 4, 5 list baru. Maka ini akan menjadi node. Jadi kita akan potong 3-nya. Sorry, warnanya agak beda. Oke, 3. Jadi ini akan menjadi node dari sepohon kiri gitu. Itulah artinya. Jadi si 6 juga sama. Dia akan menjadi node dari sepohon kanan. Oke. Kita memiliki tailnya itu 2 biji lagi, 4 dan 5. Maka karena dia sesuai dengan definisi kita, maka div 2 itu 1. Dia akan nge-split di 1. 4 itu 1. Oke, di sini. Dia akan nge-splitnya, maka akan di-split. Dan 7 dan 8 juga sama, dua elemen kan? Maka kita akan splitnya. Oke. Maka hasil dari tree-nya itu node paling atas atau akarnya, root-nya akan menjadi 2 dan juga left-nya, left sepohon kiri itu adalah 3 dan sepohon kanan itu ada 6. Maka 3, 4, 5 ini akan menjadi subpohon kiri. Jika digambarkan juga bisa seperti ini maksudnya. Pohon yang sudah kita buat tadi. Nih. Jadi seperti ini pohonnya. Ini rootnya, ini akan supon kirinya akan menjadi 3-nya menjadi root oleh 4 dan 5 gitu. Karena saya buat warna-warnanya di sini supaya tidak membingungkan. Warna kuning akan menghasilkan terletak sebelah kiri dan warna merah akan terletak di sebelah kanan. Gitu. 3-nya kan warna kuning, jadi sebelah kiri. 6-nya kan warna merah, jadi warna. Setelah itu, begitulah penjelasan tentang bagaimana fungsi-fungsi ini bekerja untuk membuat matriks. Selanjutnya, kita akan ingin membuat fungsi akar atau selektor. Kita akan mengambil akarnya, root-nya. Kita ingin mengambil left-nya. Kita ingin mengambil right dari tipe data tree T tadi. Jadi caranya, karena kita tahu bahwa tree T itu adalah elemennya seperti ini, node A, subpohon kiri, subpohon kanan. Jadi kita buat underscore aja supaya enak dibacanya. Jadi kita hanya ingin mengambil akarnya. Akarnya itu di sini adalah A. Maka A. Karena di sini ingin mengambil left, maka kita buat L. Jadi ini sebenarnya bukan kosong, tapi didefinisikan oleh tanda underscore supaya pembacaannya enak gitu. Jadi kita ingin mengambil R gitu. Kita mengambil R, itu R. Karena tapi ingat urutannya. Selanjutnya, kita ingin membuat operator dari tree ini. Nah, operator yang dimaksud memberikan banyaknya elemen. Kita ingin menghitung elemen dari pohonnya. Berapa sih elemen-elemennya? Seperti yang ini tadi, elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke. NB elemen kita akan memasukkan tree T, maka akan menghasilkan integer, yaitu sebuah integer. Yaitu karena kita ingin tahu berapa banyak elemennya. Nah, kita buat case-case yang mungkin aja dalam tree itu. Bagaimana kalau dia kosong? Jika n di elemennya dengan tree itu, inilah parameter oleh tree T ini tadi, mempresentasikan kosong, maka dia akan menghasilkan integernya 0. Kalau dia kosong berarti nggak ada elemennya. Nah, jika ada elemennya, maka dia akan 1
ditambah dengan NB elemen L dan NB elemen R. Apa artinya? Dia akan menggunakan rekursif kembali gitu. Tapi yang direkursifkan adalah si L-nya, si subpohon kirinya. Jadi sama seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa subpohon kirinya akan menjadi, contohnya seperti ini. Si 3-nya akan menjadikan notnya lagi, karena not adalah 1. Berarti, kalau hitungan seperti inilah. 1 ditambah NB elemen L, berarti 1. Si 2 ini mempresentasikan satu elemen. Baru NB elemen L. Ini sudah pohon yang baru. 3, 4, 5 ini udah pohon baru. Jadi, kita buat menjadi ini akan menjadi pohon. Ini juga mempresentasikan 1. Ini mempresentasikan 1. Dan juga yang bawahnya ini, sebelah kirinya, itu menjadi mempresentasikan NB elemennya L lagi. Gitu. Dia akan menghasilkan 1. 1 tambah 5. Jadi untuk menghitung elemen-elemen di tree bisa kita buat rekursif dari NB elemen L 1 ditambah NB elemen L ditambah dengan NB elemen R, dengan seperti itu. Jika kurang mengerti, kita dapat coba-coba saja dalam seleksi kita bagaimana algoritma ini bekerja gitu. Karena sesuai yang saya jelaskan, dia akan menjadi node-nya baru, node-nya baru, node-nya baru lagi. Nah, NB elemen, NB down, dia akan, kita akan memberikan tree T dan akan menghasilkan integer, di mana NB down ini berfungsi untuk menghitung banyak daun yang ada di pohon tree. Karena ini adalah sebuah tree, yang ingin dihitung adalah nilai paling bawah dari sebuah tree. Ini dalam kasus ini daunnya adalah sebanyak 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Jadi NB kalau dia tree-nya kosong maka akan menghasilkan kosong. Jika sub pohon kiri itu kosong dan sub pohon kanan juga kosong, maka akan menghasilkan 1 karena hanya ada node-nya aja. Ada akar dari pohon itu. Jadi dia hanya satu buah node gitu. Selanjutnya, kalau tidak demikian, maka jika lengkap pohon kiri dan pohon kanannya. Nah, kalau inginnya demikian, kita ingin rekursifnya lagi. Kita hitung di kiri, NB down di kiri, kita hitung NB down di kanan. Gitu. Sampai nanti di rekursif berulang-ulang akan menghasilkan NB down yang diminta gitu. Sampai dengan dia tidak ada lagi. Dia itu sampai empty. Contohnya seperti ini. Dia akan rekursif sehingga 4 ini 5, 7, 8 akan menjadi root. Dan anaknya ini tidak ada lagi. Tidak bisa dibagi lagi. Maka dia akan menghasilkan 1. Berarti kalau ada 4 buah elemen dari tree yang nggak bisa menghasilkan anak lagi, maka daunnya juga sebanyak 4 gitu. NB even itu untuk mengetahui apakah bilangan genap, menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon P. Jadi semisal contohnya seperti ini. Jika pohonnya kosong, maka tentu saja tidak ada bilangan genap dalam pohonnya. Jika ada pohonnya, kita hitung. Kalau rootnya ada di mode 2 sama dengan 0, berarti dia itu genap dong. Maka ditambah 1. Ditambah dengan rekursif dari NB elemen L lagi. Dan NB even R lagi. Gitu. Jadi dia akan mengerekursif terus gitu. Dicek. Nanti representasinya, ide dari cara menghitungnya ini adalah si 3 ini, pohon kiri ini akan menjadi pohon yang baru. Nah, dicek nih, apakah rootnya si 3 ini, root yang ini, pohon kiri ini, apakah dia itu genap? Kalau nggak genap ya tinggal tidak ditambah 1, yaitu tinggal ini aja. Jadi 4 ini akan menjadi pohon yang baru. Apakah node-nya itu genap? 4 sama dengan 2. Mod 2 sama dengan 0. Betul. Berarti dalam kasus ini, berapakah nilai angka genap? 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah elemen. Sama juga untuk NB out, untuk mengetahui ganjil. Tinggal beda cara apa dia tidak sama dengan 0 gitu. Is tree empty? Apakah pohon itu kosong? Kita ingin membuat predikatnya. Itu
dengan kita akan memberikan sebuah tipe data tree T dan akan menghasilkan nilai boolean. Nah, jika dia kosong, jika tree-nya kosong atau di sini parameternya kosong maka true. Kalau ada isinya maka false. Seperti itu aja. Dan juga is element one. Apakah dia satu elemennya? Jadi kita sudah membuat nilai NB elemen tadi dari parameter T. Karena sudah NB elemen sudah ada di atas. Kalau dia satu, mana? Kalau dia satu sama dengan satu, maka menghasilkan nilai true. Is under life. Apa artinya? Is under life adalah benar jika P hanya mengandung subpohon kiri dan tidak kosong. Berarti dia hanya memiliki subpohon kiri. Jadi dia hanya memiliki 2, 3, 4, 5 seperti itu saja. Berarti kalau dia ingin tahu kita itu ada pohon kiri apa enggak, maka NB elemennya haruslah 2. Kenapa? Karena jika satu ini node-nya 1, node-nya 2. Jadi elemen dari 2 dan 3 harus ada. Itu harus 2 gitu. Jadi seperti ini. Untuk mengetahui dia itu pohon kiri dan pohon kanan 2, 3, 4. Nah, kalau pohonnya seperti ini. Jika kita tahu bahwa karena tipe data kita itu memastikan bahwa elemen-elemen yang list yang pertama atau head yang pertama adalah root dan yang kedua dari access tadi adalah menjadi left-nya dan selanjutnya akan menjadi akan menjadi right. Jadi jika ingin hanya memiliki subpohon kiri, maka kita tidak butuhkan yang right. Berarti elemennya harus 2 agar dia itu memiliki is under left gitu. Jadi haruslah elemen si tree tadi atau elemen di P tadi harus 2. Kalau enggak dia false gitu. Is under right juga sama. Berarti apakah dia pohon kiri? Nggak mungkin dia bisa hanya ada di kiri gitu. Kenapa? Karena evaluasi kita tadi bahwa karena kita memiliki list 2, 3, 2. Karena nggak mungkin kita langkai si kirinya gitu. Nggak mungkin kita buat gini. Karena evaluasi tadi adalah data kita dimulai dari akar, kiri, kanan. Diisi dulu di akar, diisi di kiri, diisi di kanan. Tidak mungkin menjadi diisi di root, diisi ke kanan langsung. Nggak bisa. Jadi kalau ada nilainya, maka akan menghasilkan false gitu. Is under right, maka false. Tidak mungkin benar gitu. Pohon kiri saja. Tapi apakah mungkin dia menghasilkan true? Mungkin saja jika jika pohon itu hanya memiliki satu saja elemennya. Mungkin. Atau mungkin lepas dari sinilah. Gitu. Is binner. Bagaimana cara untuk mengecek is binner? Is binner, apakah pohon itu mengandung subpohon kiri, subpohon kanan? Kita sudah tahu tadi bahwa binner itu bagaimana cara untuk ngeceknya, gitu. Itu cara mengeceknya kalau dia ingin tahu subpohon kiri, subpohon kanannya, kita harus tahu bahwa kita memiliki minimal 3 buah elemen untuk menghasilkan dia punya kiri, dia punya kanan. Mau lebih juga nggak apa-apa, akan dievaluasi ke nilai si tree-nya tadi. Atau mau lebih pun nggak apa-apa. Gitu. Seperti ini lagi tadi. Jadi minimal NB elemennya P-nya lebih besar dari 3, maka akan menghasilkan true. Kalau enggak ya false. Kalau tidak memenuhi ini. Is exit left. Itu fungsi untuk mengetahui benar jika P-nya mengandung subpohon kiri. Is exit right mengandung subpohon kanan. Benar jika P mengandung subpohon kanan. Nah, bagaimana caranya? Jika pohon kirinya nggak ada, empty nih, maka dia false. Kalau dia ada L-nya, maka dia true. Oke, is right juga sama.
dia minimal 3, hampir sama dengan inner dan left tadi. Oke, is balance. Apakah banyaknya sub elemen dari sub pohon kiri dan sub pohon kanan sama? Nah, untuk mengetahui itu, bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Mengetahuinya kita tahu, kita sudah membuat NB elemen atau elemennya tadi. NB elemen dari mana? Left P. Karena kita sudah membuat uh, selector dari left gitu, dari kiri. Jadi kita ingin mengetahui NB elemen dari left berapa gitu. Dia akan menghasilkan rekursif di sini. NB elemennya akan di rekursif. NB elemen di sini. Dia akan menghasilkan rekursif terus sampai habis gitu, sampai basis. Jadi kita tinggal tulis saja, kita sama dengan aja NB elemen left P disamakan dengan NB elemen right P, seperti itu. Oke, sudah cukup. Dan fungsi lainnya di sini sudah ada di modul. Ini untuk memasukkan nilai-nilai dari list yang kita buat gitu. Dan juga jika tree-nya akan empty, nanti hasilnya akan menghasilkan tanda underscore dalam hasil evaluasinya. Seperti ini. Jika berarti ini empty nih, berarti dia underscore saja gitu. Oke, coba kita run saja langsung code ini. Apakah dia berhasil apa tidak? Langsung saja kita coba. GHC-O bisa kita buat namanya adalah tantangan 1. Bisa tantangan 1. Oke, coba kita compile. Kita pemanggilnya. Oke, kita cek dulu. Jika dia kosong, kita cek. Ini pohon kosong. Oke, kalau kita masukkan dia kosong, maka dia pohonnya kosong. Dengan evaluasi yang sudah ada di fungsinya. Oke, kita cek lagi. Bisa. Oke, 6. 6 ini mendefinisikan bahwa elemen yang kita masukkan itu ada 6 biji gitu. Itu 1, 2, 5, 6, 8, 9, dan juga 8. Apakah sama dalam hal penghasilannya? Ini 8, oke, betul. Tree-nya 1, 2, 8, 5, 6, 9 underscore, betul. Akarnya 1, left-nya akan menjadi 25, oke. Evaluasi kita sudah berhasil tampaknya. 633 false. Oke, coba kita cek di Delcom untuk autograder aslinya. Saya sudah mengisinya untuk autograder ini, ternyata saya menghasilkan nilai 100 gitu. Coba saya penasaran bagaimana kalau segala kondisinya lagi, kita compile lagi. Kita ingin masukkan TC3. Oke, kita masukkan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Apakah dia berhasil lagi? Cep. Oke, N-nya 5. N-nya 5. Oke, ini benar. False. Oke, terus. Oke, di segala kondisi dari Delcom kita sudah autogradernya sudah benar, akan menghasilkan 100. Maka code atau program yang sudah kita buat, maka segala kondisi yang diharapkan adalah dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.